Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, ibu-ibu sekalian, Bu Ika sama Bu Neti, gimana kabarnya hari ini? Ya, Alhamdulillah sehat. Baiklah, pada sesi kali ini kita akan melaksanakan coaching dengan 3 orang, akan tetapi nanti ada yang sebagai pemantau, ada yang sebagai coach, dan ada yang sebagai coachee. Nah, untuk hari ini saya sebagai pemantau, kemudian Bu Neti sebagai coach, dan Bu Ika sebagai coachee. Baiklah, untuk sesi awal, saya sebagai pemantau akan melaksanakan kegiatan pra-observasi sebelum nanti coaching yang akan dilaksanakan oleh Bu Neti sama Bu Ika gitu, dalam sesi coachingnya. Oke, baiklah. Saya untuk kali ini mau bertanya sama Bu Neti. Kira-kira nanti apa saja yang akan kita rangkum atau yang kita nilai, yang saya nilai untuk kegiatan Ibu sebagai coach pada kegiatan coaching kali ini. Baiklah, terima kasih Bu Zahra. Jadi pada kesempatan ini, pada kegiatan coaching kali ini, yang akan dinilai itu tentang kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Jadi ada kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot, dan menjadi pendengar yang aktif. Demikian Ibu. Oh iya, ternyata kompetensi itu kompetensi yang sangat luar biasa ya Bu Neti untuk kita laksanakan di sesi coaching nanti. Nah, di antara 3 kompetensi inti yang harus atau yang selayaknya dilaksanakan pada sesi coaching kali ini, kompetensi manakah yang lebih spesifik yang akan dituju atau yang akan kita observasi nanti? Itu pertama itu Bu Zahra, tentang kehadiran penuh, kemudian pendengar yang aktif. Iya, berarti iya. Apakah ada yang lebih spesifik di antara 2 itu? Kehadiran penuh. Oh iya, ternyata kehadiran penuh yang lebih dititik beratkan untuk yang diobservasi untuk kemampuan Ibu dalam sebagai coach nanti pada sesi coaching ya. Iya. Ya, baiklah. Ternyata itu adalah indikator ketercapaiannya, kira-kira itu apa, Bu Neti? Iya, dari Ibu sebagai coachnya. Iya, sebagai coach, nanti dari proses coaching yang kami lakukan, si coaching itu merasa bahwa kehadiran si coach di dalam proses itu nanti membawa kebermanaan bagi si coach dalam menemukan sebagai mitra dia dalam menemukan solusi dari permasalahannya itu. Oh iya, berarti memang kehadiran penuh ini sangat penting dalam sesi coaching kita kali ini. Ya, silakan kepada Bu Neti sama Bu Ika melaksanakan sesi coachingnya. Silakan. Terima kasih Bu Zara. Halo, assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Neti, senang sekali bisa berjumpa dengan Ibu malam hari ini. Alhamdulillah, saya pun demikian. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi ya Bu Ika ya. Iya Bu. Jadi gimana nih Bu Ika? Sampai malam-malam gini mengajak bertemu, ini ada apa gerangannya Bu Ika? Iya, saya ini agak sedikit galau loh Bu. Apa itu yang digalaukan? Apa gerangannya yang membuat Bu Ika sampai galau malam-malam hari? Iya, makanya ini saya menghubungi Bu Neti ini karena kegalauan saya gitu kan. Saya ini dengar ya Bu ya? Iya, dengar. Iya. Iya, saya ini galau masalah ini loh Bu, pembelajaran Bu Net. Saya ini kan ngajarnya SMP. Kalau di SMP itu kan memang belum boleh bawa HP ya Bu. Nah, tapi
setelah dilakukan apa namanya diagnostik tentang gaya belajar siswa, siswa itu senang gitu belajar menggunakan HP, apalagi kan banyak game kayak Quizzes gitu kan. Kemudian apa Wordwall, jadi mereka tuh asik gitu. Cuman ada kendalanya begitu. Nah, ketika mereka pas jam istirahat, HP-nya tidak dikumpul sama saya, ya akhirnya mereka main HP dan nanti kan ujung-ujungnya saya yang kena imbasnya begitu. Akhirnya yang harusnya HP-nya itu jadi digunakan untuk pembelajaran, akhirnya kan ternodai begitu akhirnya begitu Bu Neti. Oh, jadi yang intinya dari siswa ibu tersebut membawa HP yang membuat permasalahan yang paling utama bagi Bu Ika itu apa? Yaitu karena digunakan tidak pada saat jam pembelajaran Bu Neti. Jadi harusnya kan setelah jam pembelajaran selesai, HP itu kan dikumpulkan kembali ke saya atau ke wali kelas begitu. Tapi kadang anak-anak ini kan tidak semuanya amanah ya. Jadi ada yang tidak dikumpulkan begitu. Nah, pas jam istirahat atau pas tidak ada gurunya, akhirnya mereka main HP begitu. Oh gitu masalahnya. Iya, jadi Terus, gimana? Saya bingung ini solusinya apa begitu kan? terus masalah tersebut itu analisa Bu Ika ya yang sudah terjadi ya. Iya, betul. Nah, sejauh ini apa usaha yang sudah Bu Ika lakukan untuk mengantisipasi hal tersebut? Usaha yang sudah saya lakukan ini saya apa namanya membuat kesepakatan di dalam kelas itu. Nah, kan saya kan bertanya sama siswa, kalian sukanya belajarnya yang seperti apa? Pakai HP atau tidak? Pakai HP, Bu, katanya. Nah, kalau pakai HP, kesepakatannya gimana? Setelah pembelajarannya, HP-nya harus diapakan, saya pancing begitu. HP-nya dikumpul, Bu. Nah, sudah. Nah, kalau misalnya nanti kedapatan tidak dikumpulkan, apa konsekuensinya? Apa namanya, HP-nya disita oleh guru yang bersangkutan, berarti oleh saya, begitu Bu. Oke, sejauh ini tindak lanjut dari kesepakatan itu apakah sudah Ibu lakukan? Sudah Bu, cuman apa namanya masih ada juga begitu anak itu yang kucing-kucingan dengan saya, akhirnya kan apa namanya pihak guru-guru yang lain akhirnya kan apa seolah-olah HP itu membawa dampak negatif begitu. Oh, gitu. Jadi kalau sudah ada usaha upaya seperti itu, kira-kira apalagi ya langkah yang akan Bu Ika lakukan? Apa ya langkah yang akan saya lakukan? Kesepakatan kelas sudah. Menurut saya ini sih kalau hanya saya saja yang mengontrol tentu kan tidak bisa ya Bu. Jadi harus ada kesamaan persepsi dulu dari semua pihak yang terkait, guru-gurunya begitu. Menurut saya begitu. Jadi sama-sama mengontrol anak dan tidak menyalahkan satu sama lain begitu kan. Jadi kalau begitu Bu Ika, selanjutnya untuk masalah ini kan Bu Ika sudah mencoba tuh melakukan tindakan dengan anak-anak. Terus juga sepertinya Bu Ika sudah menemukan solusi nih. Jadi selanjutnya kira-kira untuk langkah ini Bu Ika akan mengajak siapa ini untuk bekerja sama? Saya mengajak rekan-rekan sejawat untuk berdiskusi. Yang pertama berdiskusi masalah
penggunaan HP. Iya. Kemudian yang kedua tentu saya harus berdiskusi dengan pihak kepala sekolah karena bagaimanapun kan beliau adalah pemangku kebijakan begitu. Luar biasa tuh Bu Ika, berarti itu langkah-langkah konkret yang luar biasa yang bisa kita tempuh ya untuk mengantisipasi masalah yang sedang dihadapi Bu Ika ini. Kita juga nggak bisa menutup mata dengan perkembangan zaman ya. Di sisi kita butuh ilmu teknologi, di sisi lain kesiapan mental anak juga perlu kita pikirkan. Oke, kira-kira itu kapan kegiatan tersebut akan Ibu Ika laksanakan? Untuk berdiskusi dengan dengan rekan-rekan sejawat bisa saya lakukan 2 atau 3 hari ini begitu. Tapi kalau untuk kepala sekolah saya mencari waktu yang pas karena kan sekolah saya baru rehab begitu kan. Jadi kadang kepala sekolahnya sibuk dengan Pak Tukang, nah ini saya kan nggak enak gitu. Oke. Kabari ya Bu Ika ya, secepatnya saya jadi pengen tahu gimana hasil tindak lanjut dari solusi yang Bu Ika dapat ini. Mudah-mudahan dengan 2 langkah itu menjadi alternatif pemecahan permasalahan sehingga anak-anak tetap bisa menggunakan HP, tetapi juga anak-anak tetap terjaga sikapnya. Jadi HP untuk belajar tetap bisa digunakan, sikap mereka dengan penggunaan HP juga tetap terjaga. Gitu ya Bu Ika? Iya Bu Neti, terima kasih Bu Neti sudah mendengarkan curahan hati saya. Iya, semangat Bu Ika ya. Semangat Bu Ya, Net. jangan kendor untuk kebaikan anak-anak. Oke, kami tunggu ya kabarnya ini perkembangan selanjutnya. Siap kok untuk hadir lagi. Oke. Siap Bu Net. Ya, sampai ketemu lagi ya Bu Ika. Iya Bu. Oke, sehat selalu. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam. Ya, baiklah Bu Neti tadi sudah melaksanakan coaching ya bersama Bu Ika. Iya. Oh ya. Nah, sekarang untuk Bu Neti sebagai coach-nya, tadi kita sudah merumuskan kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam kemampuan coach sebagai coach di dalam coaching gitu, yaitu kehadiran penuh. Nah, dari sesi coaching yang Ibu laksanakan tadi bersama Bu Ika, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan untuk memperlihatkan bahwasanya Ibu itu sudah melaksanakan kompetensi tentang kehadiran penuh pada saat coaching? Oke, terima kasih Ibu pengamat. Nah, jadi ya, apa yang kami lakukan tadi, ya kami dari awal sudah respon dengan kehadirannya Bu Ika, respect dengan bahasa tubuh dan bahasa lisannya Bu Ika, jadi memaknai apa maksud tujuan dari Bu Ika mengajak pertemuan ini. Jadi itu menurut kami sudah merupakan awal dari kehadiran penuh sehingga kita bisa paham nyambung dengan maksud dan tujuan dari coaching ini. Itu Ibu pengamat. Iya, ternyata Bu Neti sudah paham sekali bahwasanya kehadiran penuh itulah yang Ibu buktikan kompetensi Ibu untuk kegiatan coaching ternyata sudah dilaksanakan dengan baik. Bagus sekali Bu Neti. Kemudian dari ini tadi coaching tadi yang dilaksanakan Bu Neti sama Bu Ika, ada beberapa hal yang saya catat gitu berkenaan dengan coaching yang dilaksanakan. Yang pertama, Bu Neti sudah bisa atau dapat memberikan respon yang baik terhadap apa yang disampaikan oleh coachingnya tadi. Kemudian sehingga nanti kegiatan coachingnya bisa berjalan dengan baik sampai akhir. Kemudian tindak lanjut dari kegiatannya juga sudah
laksanakan dari tadinya identifikasi, kemudian ada rencana aksi, terakhir itu ada berkenaan dengan tindak lanjut atau tanggung jawabnya seperti apa. Cuman ada beberapa hal tadi sudah disampaikan, cuman lebih greget lagi untuk komitmen terakhir, mungkin itu masukannya untuk Bu Neti. Oke, terima kasih Bu Pengamat. Ya, kemudian kompetensi apa lagi nih, Ibu Neti sudah bagus nih dalam kompetensi sebagai menghadirkan diri secara penuh pada kegiatan coaching. Kira-kira kompetensi apa lagi yang perlu dikembangkan? Iya, kalau yang pengen kami ingin lebih tajam lagi kompetensi di dalam coaching itu, yaitu bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot itu. Kan pertanyaan berbobot itu kan ya tergantung ke permasalahan yang dibawa oleh si coach kan Bu ya. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri kalau menurut kami. Nah, ini yang harus lebih kita kembangkan lagi ke depannya. Demikian Ibu. Iya, bagus sekali. Jadi kegiatan selanjutnya yaitu Ibu ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot ya Bu. Ya. Mungkin akan kita laksanakan pada sesi coaching yang lainnya. Oke. Oke, baiklah Bu Neti, Bu Ika, pada kesempatan coaching kali ini alhamdulillah berjalan dengan baik, dengan lancar, kemudian sudah dilaksanakan secara penuh oleh Bu Neti, hadir pada kegiatan coaching terhadap coachingnya yaitu Bu Ika. Baiklah, kita tutup kegiatan kita pada sesi kali ini. Mungkin ada tambahan mungkin dari Bu Neti atau Bu Ika sebelum kita tutup. Cukup Bu. Ya, cukup Bu. Terima kasih Bu ya untuk kehadirannya juga. Iya, sama-sama. Baiklah, kita tutup kegiatan kita. Tadi diawali dengan bismillah atau doa, kita akhiri dengan alhamdulillah. Kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Sampai jumpa kepada Bu Neti dan Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam Bu Ika, Bu Zahra, apa kabar? Baik Bu, sehat. Alhamdulillah. Oke, siap untuk sesi yang kedua? Siap. Insya Allah siap. Siap Bu. Alhamdulillah. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Baiklah, Bu Ika, Bu Zahra, kita mulai sesi yang kedua. Pada sesi yang kedua coaching supervisi akademik ini bertindak sebagai pengamat saya sendiri, kemudian sebagai coach Ibu Ika Mulyana, dan sebagai coachnya Ibu Zahra Tul Husna, gitu ya. Iya. Oke, Bu Ika. Iya Bu. Ya, pada proses yang kedua ini, bagaimana nih sebagai coach? Apa ini nanti kira-kira berkaitan dengan rubrik penilaiannya nanti? Apa yang kira-kira yang akan dinilai nanti pada proses coaching tersebut? Iya. Terima kasih Bu. Ya. Iya, yang akan dinilai menurut saya tentang ini ya Bu, apa namanya, presensi saya, tentang kehadiran saya nanti pada saat mendampingi coaching, kemudian pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi baru coaching begitu. Oke. Terus pada coaching yang kali ini yang mana itu? Kompetensi mana yang akan Ibu Ika kembangkan? Kalau saya pengennya yang saya kembangkan itu lebih spesifiknya yang kedua, yaitu menggunakan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi coachingnya Bu. Luar biasa.
Jadi pertanyaan berbobot ya Ibu Ika ya. Iya. Ya. Kira-kira apa itu indikator ketercapaiannya itu nanti Ibu Ika? Indikator ketercapaiannya saya bisa menggali apa jawaban Ya. yang konkret dari Koci. Jadi Ya. Koci bisa mendapatkan hal baru dari pertanyaan yang saya berikan begitu. Oh, luar biasa. Mantap ya Ibu Ika ya. Oke. Mudah-mudahan. Alurnya sudah dipahami ya, sudah sama-sama dipahami. Oke, Ya. silakan Bu Ika, proses coachingnya dilanjutkan. Iya, kita mulai ya. Assalamualaikum Bu Zahra. Waalaikumsalam Bu Ika. Aduh, hari ini wajahmu ceria sekali ini. Ah, Senang sekali ya malam ini kita bisa sharing ngobrol bareng gitu. Sehat ya Bu Zahra ya? Alhamdulillah sehat Bu Ika. Iya, mudah-mudahan sehat selalu. Oh ya Bu Zahra, terima kasih nih sudah menghubungi saya ya kan. Kira-kira nih Bu Zahra dari pembicaraan kita nanti apa yang Bu Zahra ingin dapatkan dari ngobrol-ngobrol kita nanti Bu Zahra? Saya ingin di kelas pembelajaran saya, terutama di kelas yang saya ampu, saya bisa menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik saya, terutama pembelajaran itu bermakna bagi siswa-siswi saya, gitu, Wika. Oh iya, mantap sekali ya. Jadi Bu Zahra pengen menerapkan pembelajaran pembelajaran itu bermakna bagi siswa Bu Zahra, pembelajarannya itu menyenangkan begitu ya bagi peserta didik Bu Zahra, begitu ya Bu Zahra ya? Iya, benar sekali, Bu Ika. Iya. Bu Zahra ngajar kelas 1, 2, 3 enggak Bu Zahra ya? Semua Kalau kelas? saya itu ngajarnya itu 4 kelas. Mm-mm. Semua kelas, cuman yang masuk kelas itu 4 kelas. Yang kelas Ya, 7 ya, itu ya. 3 kelas, meskipun sebenarnya guru BK itu tidak masuk kelas untuk kelas 7, tapi kelas Mm-mm. kita bimbingan individunya tetap jalan gitu BK. Oh Jadi ini gitu. saya menitik beratkan kepada layanan bimbingan klasikal, terutama yang saya berikan itu layanan informasi kepada kelas-kelas yang sudah diamanahkan kepada saya sebanyak 4 kelas itu. Oh iya. Mm-mm. Oh ya Iya, Bu untuk masuk Zahra. kelas selanjutnya. Berarti kan Bu Zahra tadi masuk kelas tadi ya, walaupun dalam dalam apanya itu nggak ada masuk kelas, tapi sama pihak sekolah diberikan waktu. Nah, kira-kira nih Bu Zahra, apa yang sudah Bu Zahra lakukan selama ini untuk Bu Zahra dapat mengimplementasikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid seperti yang Bu Zahra katakan tadi. Gitu. Oh iya, sejauh ini biasanya tuh Wika sebelum pembelajaran atau di awal tahun ajaran, biasanya saya kan Iya, memberikan asesmen nih kepada siswa-siswi saya gitu. iya, iya. Kemudian sebelum membuat program kami memberikan asesmen dulu, setelah asesmennya selesai, jadi baru kita bikin program sesuai dengan hasil asesmen yang sudah kita bagikan kepada siswa itu. Setelah itu di sana baru kita bikin RPL-nya, kalau dalam BK itu namanya RPL, rencana pembelajaran atau layanan. Kalau di ini kan pembelajaran, kalau di Ya, informasi pelajaran kami kan layanan namanya gitu. ya, ya, ya. Jadi pada waktu ini pembelajaran di kelas kita sudah tahu nih kebutuhan peserta didik kita gitu kan. Akan tetapi karakteristiknya sudah tahu berdasarkan asesmen itu. Akan tetapi kadangkala di kelas itu saya merasa bahwasanya apa ya Bu Ika, pembelajarannya sudah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sesuai dengan asesmen. Tapi kok rasanya masih ada yang itu yang kurang gitu Bu Ika. Nah,
yang tadi Bu Zahra mengatakan ya bahwa sudah melakukan asesmen, asesmen itu sudah diimplementasikan di dalam kelas begitu, tapi kok rasanya kok masih ada yang kurang begitu ya Bu Zahra ya. Nah, kira-kira nih Bu Zahra, apa yang Bu Zahra lakukan itu sudah berdampak belum Bu Zahra bagi peserta didik? Nah, apakah yang menurut Bu Zahra kurang itu hanya menurut Bu Zahra saja atau memang ada hal-hal lain begitu yang maksud saya yang bagi anak begitu kan? Begitu Bu Zahra. Sejauh ini rasanya cukup baik sih Bu Ika, cuman mungkin kalau dari fokus siswa itu terkadang itu sering terganggu dalam pembelajaran saya itu karena jamnya cuma 1 jam. 1 jam pembelajaran itu sangat singkat sekali. Misalnya kita jalan ke kelas aja udah berapa menit habisnya. Padahal pembelajaran 1 jam itu meramu pembelajaran 1 jam itu supaya bermakna bagi anak ini topik hari itu tuh bisa selesai gitu. Tapi ternyata ketika saya coba di kelas, apalagi dengan pembelajaran yang sekarang ini sesuai dengan karakteristik peserta didik atau bisa dikatakan berdiferensiasi gitu. Ternyata waktunya tidak cukup gitu untuk melaksanakan kegiatan satu materi yang saya ajarkan atau yang saya berikan kepada anak gitu. Jadi kadang-kadang kepotong gitu, hanya separuh gitu kan. Jadi untuk pembelajaran berikut kadang diulas lagi sehingga membutuhkan waktu juga kan untuk lanjutan pembelajaran berikutnya gitu. Iya, berarti kalau dari yang Bu Zahra ceritakan tadi, memang kendalanya untuk menghadirkan pembelajaran diferensiasi itu kendalanya di waktu yang hanya 1 jam begitu ya Bu Zahra ya. Iya. Nah, kira-kira nih Bu Zahra, apa solusi yang bisa Bu Zahra hadirkan untuk diri Bu Zahra dan diri peserta didik untuk menanggulangi waktu yang hanya 1 jam ini Bu Zahra? Apa yang kira-kira bisa Bu Zahra lakukan? Karena tadi waktunya kan kendala di waktu hanya 1 jam begitu ya? Iya, karena waktunya 1 jam, di mana yang 1 jam pembelajaran itu terasa sangat singkat dipotong dengan ambil absen, kemudian jalan ke kelas berapa menit gitu kan, sehingga mungkin yang paling ininya dari 35 menit itu tuh udah termakan waktu agak 10 menit lah di tahap awalnya kayak gitu. Hingga masuk itu apalagi nanti saya memberikan pembelajaran berdiferensiasi, saya butuh laptop, kemudian ada infocusnya gitu kan. Sehingga pas video habis, waktunya juga habis. Sementara refleksi terhadap materi itu belum ada gitu kan. Jadi terpaksa saya lanjutkan minggu depan. Padahal pembelajarannya hari ini gitu kan. Harusnya kan hari itu juga gitu kan. Jadi biasanya saya mensiasatinya hal itu memadatkan waktu atau saya memberikan minta jam kepada guru mata pelajaran Rika gitu. Oh gitu ya Itu guru mata pelajaran sebelum atau sesudah saya gitu minta jam 1 jam. Saya harap bisa saya laksanakan untuk kedepannya. Tapi kendalanya kalau sekiranya memang saya minta waktu 1 jam kepada guru mata pelajaran, biasanya saya lihat dulu mata pelajarannya nih apa. Anak ini apakah ada ulangan atau ada apa gitu sehingga tidak mengganggu kegiatan lainnya gitu Bika. Oke. Nah kira-kira tuh Bu Zahra, tadi kan udah ada nih solusinya untuk yang 1 jam tadi, yaitu meminta jam dari guru mapel lain. Nah kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Zahra untuk bisa mengaplikasikan yang Bu Zahra katakan tadi gitu untuk membantu Bu Zahra di sekolah atau di mana gitu, ada nggak Bu Zahra? Kayak sepertinya ada Bu, terutama mungkin untuk guru mata pelajaran gitu. Saya berkoordinasi dengan guru mata pelajaran meminta jam 1 jam tambahan
untuk apalagi ketika saya memberikan materi yang sangat penting bagi anak gitu kan, yang sangat diperlukan gitu. Sehingga itu jadinya pembelajarannya tuh materinya tuh bermakna dan terasa bagi anak bahwa itu sangat bermanfaat materinya gitu Bika. Yaitu ya saya bekerja sama tidak hanya dengan wali kelasnya juga seperti itu gitu. Saya sampaikan bahwasanya anaknya butuh ini sehingga nanti wali kelasnya juga memberikan kontribusi terhadap materi yang saya ajarkan pada waktu jam wali kelas juga gitu. Biasanya kami kan di BK memberikan sosialisasi atau layanan informasi gitu kan. Informasi mungkin bisa juga ditambahkan oleh wali kelas. Selain saya berkoordinasi dengan guru mata pelajaran sebelum dan sesudah saya untuk minta jam 1 jam gitu. Iya, ya. Nah, kira-kira kapan nih Bu Zahra mau mengimplementasikan yang meminta jam itu Bu Zahra? Kira-kira Iya, saya mulai rasa kapan? itu secepatnya Bu Ika ketika misalnya besok saya ada jam, kemudian itu kurang. Kalau untuk asesmen mungkin nggak kurang memberikan asesmen kepada anak, tapi untuk materi itu memang kurang. Saya akan melaksanakannya secepatnya. Karena itu rasanya ketika pembelajarannya lebih efektif, jamnya cukup untuk kegiatan itu, tentu kegiatan itu bisa bermakna bagi peserta didik saya atau siswa-siswi saya, Bika. Iya. Mungkin besok atau dalam minggu ini lah, Bika. Oke, Bu Zahra. Nah, besok kalau Bu Zahra sudah melakukan itu, kita melakukan refleksi, boleh hubungi saya kembali ya Bu Zahra ya. Iya Bu Ika, siap. Iya, terima kasih Bu Zahra atas ngobrolnya hari ini. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Jangan bosan-bosan untuk ngobrol dan sharing. Iya, Bu Ika. Nanti akan saya hubungi Bu Ika ketika nanti refleksi terhadap kegiatan saya ini sudah saya laksanakan. Ya, mudah-mudahan kegiatannya berjalan dengan baik ya. Iya, terima kasih banyak ya Bu Ika sudah berkesempatan untuk coaching saya pada hari ini. Oke, sama-sama. Sekian, sampai jumpa. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke Ibu pengamat. Oke, luar biasa, Masya Allah. Oke. Ibu Coach, gimana perasaannya setelah melalui proses coaching? Senang sih. Senang. Alhamdulillah. Bu Ika, setelah melakukan proses coaching tadi, nah, jadi dari proses yang sudah Ibu lakukan, bagaimana kalau menurut Ibu? Maksudnya gini, proses apa yang sudah Ibu lakukan sehingga hal itu menurut Ibu menunjukkan indikator ketercapaian dari kompetensi yang ingin dikembangkan tadi. Iya. Kalau menurut saya tadi coachingnya sudah berjalan sih cukup maksimal. Hanya saya juga sudah berusaha hadir penuh begitu. Tapi memang kayaknya saya dalam menggunakan pertanyaan itu kadang masih bingung begitu, masih terbata-bata. Maksudnya tuh nggak langsung lugas plek begitu loh. Nah, gitu cuman pada akhir-akhir sesi itu ketemu, maksudnya coachnya menemukan solusi begitu. Oke, luar biasa Bu Ika. Iya, jadi dari beberapa catatan yang kami simpulkan, yang kami amati. Jadi tadi kan kompetensi yang ingin dikembangkan itu kan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Iya. Jadi untuk kedepannya yang perlu kita perhatikan. Tapi secara keseluruhan prosesnya sudah luar biasa. Memang sebagai coach itu kita
tidak terlalu dominan di dalam proses coaching itu ya. Kita menggali, memberdayakan dari si coaching. Kemudian kita mengarahkan. Jadi memang di situ yang harus kita apalagi ke depannya. Bagaimana memang benar-benar pertanyaan yang kita lontarkan itu menjurus tepat ya ke sasaran-sasarannya. Oke, rasa kami cukup secara keseluruhan sudah luar biasa proses coaching pada malam hari ini. Gimana coaching perasaannya setelah di coaching oleh Coach Ika Mulyana? Ya, saya senang sekali Bu Neti di coaching sama Bu Ika Mulyana. Mudah-mudahan ke depan saya juga bisa di coaching lagi sama Bu Ika Mulyana. Bisa aja. Ya, saya bisa ini tahu kemampuan saya yang lainnya apa. Oke, sip. Oke, Ibu. Terima kasih Bu pengamat. Oke, Bu Ika, Bu Zahra. Kita tutup sampai berjumpa lagi di lain waktu ya. Iya. Oke, kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Satu saat berjumpa lagi dengan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu-ibu hebat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bu Zahra dan Bu Neti. Malam juga Bu Ika. Ya, malam ini kita akan melakukan sesi coaching ya antara Bu Zahra dan Bu Neti, betul? Iya, betul ya. Kali ini yang akan bertindak sebagai coach adalah Bu Zahra dan coachingnya adalah Bu Neti. Iya. Nah, tapi sebelum itu saya mau tanya dulu ya ke Bu Zahra, boleh Bu Zahra? Boleh, silakan Bu Ika. Ya. Sebelum nanti Bu Zahra melakukan coaching terhadap coachingnya yaitu Bu Neti, kira-kira rubrik penilaian percakapannya sudah disampaikan ya Bu Zahra ya? Maksud saya gini, apa yang ingin Bu Zahra kembangkan dalam coaching itu nanti? Oh iya, untuk hal yang dikembangkan dalam coaching pada kegiatan kali ini yaitu ada 3 hal. Yang pertama itu tentang bagaimana kehadiran penuh terhadap coaching saya. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Yang ketiga itu memberikan pertanyaan berbobot. Iya, bagus sekali ya Bu Zahra ya. Nah, kira-kira nih dari 3 kompetensi itu mana yang lebih spesifik nanti yang ingin Bu Zahra kembangkan? Yang mau saya kembangkan itu terutama untuk pertanyaan berbobot Bu Ika. Oke ya, jadi untuk pertanyaan berbobot yang nantinya akan Ibu Zahra kembangkan. Nah, kira-kira nanti indikator ketercapaian dari kompetensi yang pertanyaan berbobot ini apa kira-kira Bu Zahra? Oh ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada coach saya, coach bisa memberikan jawaban atau merespon dengan baik sesuai dengan pertanyaan yang saya berikan, kemudian mengungkap sesuatu yang ingin disampaikan oleh coach saya gitu. Oke, Bu Zahra, mantap sekali ya. Mudah-mudahan proses coachingnya dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Baik, kita langsung mulai saja. Silakan Bu Zahra untuk melakukan coaching terhadap Ibu Neti. Ya, terima kasih Bu Ika. Assalamualaikum Bu Neti, sehat hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa sehat walafiat Bu Zahra. Ya, alhamdulillah Bu Neti. Pada kesempatan kemarin Bu Neti menghubungi saya untuk sesi coaching pada hari ini. Iya, terima benar kasih sekali. Sudah mengundang saya. Iya, makasih juga Bu Zahra. Benar sekali. Tadi kami memang pengen sekali di coaching sama Bu Zahra. Kami punya sesuatu yang menjadi unek-unek kami nih saat ini. Makanya kami ingin berbagi dengan Bu Zahra. Bisakah Bu Zahra meluangkan waktunya?
Iya, dengan senang hati Bu Neti, silakan kira-kira itu apa ya unek-unek yang Iya, ada di pikiran Bu Neti? saya itu sekarang lagi bingung, Bu ya. Bagaimana lah ini sebenarnya. Setiap mengajar itu, Bu ya, siswa Mm-mm. saya itu umumnya itu tidak semangat, tidak aktif. Nah, jadi saya jadi bingung sendiri. Bagaimana bisa merubah ini biar pembelajaran yang saya lakukan itu bisa membuat siswa saya menjadi lebih semangat, belajarnya bisa lebih aktif. Gitu. Iya. Kira-kira Ibu sudah melihat atau memperhatikan tidak apa saja yang dikeluhkan oleh siswa-siswa Ibu sehingga kegiatan pembelajaran itu tidak berjalan dengan baik? Sejauh ini mungkin di situ Bu ya kekurangan saya. Saya belum menanyakan meminta refleksi ke siswa. Cuman saya baru mengamati dari proses tersebut kok anak ini sepertinya tidak tertarik, tidak bergairah gitu loh Bu dalam proses pembelajaran. Nah, kalau meminta refleksi langsung dari anak-anak, memang belum sih Bu. Baru batas itu saya melihat aktivitas mereka ketika pembelajaran berlangsung dengan saya. Itu yang saya lakukan Bu, yang sudah saya rasakan saat ini. Iya, dari keluhan yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira Ibu pengennya tujuannya pembelajaran Ibu itu seperti apa yang ingin Ibu Saya capai? pengennya walaupun nanti kan saya ada tuh Bu ya ngajar di jam Mm, terakhir ya. Apalagi iya. jam terakhir itu kan rawan, jam-jam rawan. Mm, Jadi pengennya walaupun mengajarnya di jam terakhir, anak itu tetap iya. fokus, tetap semangat gitu kan untuk belajarnya gitu. Ya, tetap punya gairah walaupun di jam-jam terakhir. Pengennya sih seperti itu Ibu. Iya. Kemudian kira-kira ketika Ibu menginginkan hal seperti itu, Ibu pengen keberhasilannya itu apa? Ukuran keberhasilan Ibu nanti ketika Ibu melaksanakan pembelajaran yang lebih baik, apa gitu ukuran keberhasilannya ketika Ibu sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kriteria atau keluhan yang siswa-siswa Ibu eh, nampak gitu ketika belajar di kelas. Iya, pengennya sih Bu, mungkin ada perubahan ya, yang harus saya lakukan mungkin dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran tersebut bisa menggairahkan anak, bisa membuat anak tertarik, bisa membuat anak jadi semangat untuk mengikuti pembelajaran walaupun sudah jam terakhir. Mungkin itu ya Bu ya, saya harus introspeksi diri mungkin ya, menganalisa Iya. ulang ya dari proses pembelajaran yang sudah saya lakukan, dari mungkin juga dari perencanaan pembelajaran yang sudah saya susun mungkin ya Bu ya. Mungkin Hmm. di situ mungkin yang harus saya perbaiki. Sehingga ya itu nanti intinya saya tuh pengennya gitu, anak tuh semangat untuk belajar. Itu Bu. Oh, dalam pembelajarannya. Ya, Ya, ketika Ibu ada tadi kendala yang Ibu alami, kemudian eh, Ibu sudah menelusurinya, ternyata anak saya ini karena ini dia seperti itu belajarnya gitu kan. Nah, setelah itu tuh Ibu punya tujuan tersendiri terhadap pembelajaran yang ingin Ibu lakukan ke depan. Itu bagus sekali Bu Neti, sudah punya tujuan, kemudian Ibu pengen melakukan perubahan untuk kegiatan pembelajaran Ibu. ya. Kemudian kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk eh, memberikan pembelajaran yang lebih baik terhadap siswa-siswa Ibu? Oke. Iya, saya setelah melihat eh, kejadian itu ya, saya mikir sendiri Bu ya. Nah, jadi saya mengambil kesimpulan ya harus memperbaiki Bu ya. Apa yang Hmm. perlu saya perbaiki ya dari perencanaan.
Jadi Rencana. saya ingin merubah perencanaan yang sudah saya susun. Jadi di situ mungkin saya mengubah model dari pembelajaran yang saya gunakan. Kemudian juga media dari pembelajaran yang saya gunakan. Jadi saya akan merevisi itulah Bu. Mungkin dengan itu nanti akan membuat siswa tertarik. Jadi akan menggunakan media yang lebih interaktif lagi, yang lebih menarik untuk siswa sesuai dengan materi, sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai anak pada proses pembelajaran. Seperti itu, Bu. Iya. Iya. Kemudian untuk saat ini kira-kira skala Ibu dalam pembelajaran di kelas itu dari 1 sampai 10 itu kira-kira sudah sampai mana itu, Ibu? Iya, saya merasa 5, Bu. Karena iya masih banyak sekali anak-anak itu masih yang tidak aktif, tidak tertarik, tidak berminat gitu. Di dalam pembelajaran Ibu. Kalaupun saya buatkan diskusi, tapi masih banyak juga yang tidak aktif gitu. Jadi saya ngerasa di skala 5 itu Bu sepertinya. Jadi memang masih berat PR-nya Bu yang harus diperbaiki ke depannya Ibu. Tapi tetap semangat ya Bu Neti ya. Ya, siap. Iya, Ibu. tadi sudah berencana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam perencanaan awal, kemudian dengan model-modelnya, sampai dengan di kelas nanti. Kemudian tentunya di antara kekurangan yang Ibu rasa tadi ada pada pembelajaran Ibu, kekuatan apa yang Ibu punya untuk supaya pembelajaran ini bisa Ibu laksanakan sesuai dengan kriteria siswa Ibu, kemudian sesuai dengan yang diharapkan siswa-siswa gitu, menyenangkan bagi mereka. Jadi ada sih Bu beberapa kekuatan. Yang pertama sih saya memang memahami beberapa model pembelajaran, tapi untuk mengaplikasinya itu yang selama ini waktunya yang masih kurang Bu ya. Iya. Sehingga Iya. di dalam pembelajaran ya prosesnya seperti itu saja. Nah, itu kemudian ya saya juga menguasai apa itu Bu untuk pembuatan video pembelajaran ya dengan Edpuzzle. Nah, nanti saya akan mencoba Bu menyusun video pembelajaran dengan aplikasi tersebut. Jadi mudah-mudahan ini menjadi hal yang menarik, hal baru bagi siswa saya sehingga pembelajaran itu jadi menarik Ibu. Seperti itu Ibu. Iya. Iya, dari apa yang Ibu sampaikan tadi sebenarnya sudah tergambar bagaimana hambatan yang Ibu temui di lapangan seperti apa gitu. Kemudian sudah juga tergambar bagaimana solusinya. Ibu sudah mau dan berkeinginan untuk merevisi kembali rancangan pembelajaran di kelas gitu. Sehingga siswa-siswa Ibu bisa aktif dalam pembelajaran itu. Kemudian kira-kira rencananya kapan Ibu laksanakan itu? Iya, pengennya secepatnya Bu ya. Dalam 2 hari ini saya akan merevisi, kemudian juga saya mungkin nanti saya akan ajak diskusi juga rekan sejawat Bu ya, untuk berkolaborasi ini biar lebih maksimal hasilnya. Secepatnya Bu, dalam 2 hari ini saya akan revisi RPP saya untuk pertemuan berikutnya. Saya akan langsung cobakan dengan perubahan-perubahan yang saya sebutkan tadi Bu. Nah, mudah-mudahan ini membawa dampak terhadap motivasi belajar siswa saya. Gitu Bu. Iya, bagus sekali Bu Neti. Kemudian jangka waktunya berapa lama itu Bu Neti secepatnya? Iya, sehari ini saya mengajar lagi hari Senin Bu ya. Nah, Senin itu sudah saya lakukan di kelas. Nah, kalau Ibu berkenan, Ibu bisa hadir untuk melihat proses itu Bu, hari Senin Bu ya. Iya. Kemudian ini bagaimana? Ini kan tadi udah ada waktunya kapan Ibu laksanakan. Kemudian komitmen Ibu bagaimana untuk melaksanakan kegiatan tadi yang sudah Ibu rangkum? Komitmen ya harus penuh ya. Yakin harus mengerjakan, lakukan ya berubah. Nah, saya juga berharap perubahan ini tidak sesaat ini saja. Ya berharap bisa continue seterusnya. Jadi
mengevaluasi, merevisi dari proses yang sudah dilakukan, proses pembelajaran yang sudah dilakukan, gitu Bu. Iya, dari pembicaraan kita tadi, Ibu tadi ada berkolaborasi dengan guru atau rekan teman sejawat. Selain daripada itu, dengan siapa lagi yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen Ibu tadi? Iya, dengan kepala sekolah tentunya Ibu ya. Saya juga akan meminta kepala sekolah untuk kapan saja suatu saat beliau hadir di ruang kelas saya untuk melihat dan mengamati. Dengan rekan-rekan tadi juga untuk meminta mereka untuk hadir di suatu waktu melihat, mengamati. Jadi dengan sendirinya ini juga akan menjaga konsistensi saya ya Bu ya, untuk Iya. menciptakan pembelajaran yang bisa membangkitkan motivasi belajar siswa. Begitu Ibu. Oke, bagus sekali Bu Neti. Saya senang sekali melihat Bu Neti yang semangat, kemudian pengen melakukan perubahan pada pembelajaran, sehingga siswa-siswi Ibu bisa aktif dalam pembelajaran, merasa pembelajaran menyenangkan, seperti itu. Kemudian kira-kira kapan ya kita akan bertemu lagi untuk ini sesi coaching kita, bagaimana tindak lanjutnya gitu. Oke Ibu, kan hari Senin tuh saya ada jadwal ngajar kan Bu ya. Nah, hari Iya. Senin mungkin Ibu bisa masuk. Kalau Ibu ada waktu silakan Ibu masuk melihat. Jadi kalau Senin Ibu masuk, setelah itu kita bisa langsung diskusi Bu ya. Melihat Iya. seperti apa perubahannya itu. Oke, baik Bu Neti, terima kasih. Ini insya Allah nanti saya hari Senin bersedia datang untuk melihat bagaimana keberlanjutan dari kegiatan coaching kita pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih loh Bu Zahra sudah bersedia. Semoga kita bisa menyediakan waktunya ya untuk mengcoaching saya. Jadi saya sudah tidak jadi pemikiran lagi, sudah fresh kembali. Mudah-mudahan ya kedepannya saya bisa konsisten dengan planning saya ini. Sekali lagi terima kasih ya Ibu ya. Jangan bosan-bosan ya Bu ya untuk meluangkan waktu. Iya, sama-sama Ibu. Sampai jumpa Senin mendatang ya Bu ya. Insya Allah, amin. Terima kasih Bu ya. Ya. Oke Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Baiklah Bu, sesi berikutnya. Iya, terima kasih Bu-Ibu, hebat sudah terlaksana coachingnya berdua. Saya kembali ya ke Bu Zahra. Ya Bu Ika. Kira-kira nih Bu Zahra, dari coaching yang sudah Bu Zahra lakukan tadi, indikator apa yang sudah Bu Zahra capai kira-kira Bu Zahra? Oh iya, indikator yang sudah saya capai, saya berusaha untuk memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali permasalahan yang dialami oleh coach saya, Pika. Iya, bagus sekali ya Bu Zahra ya. Nah, tadi dari apa yang sudah saya amati, memang sulit sekali saya menemukan kelemahan pada coaching Ibu berdua ini. Jadi memang alur berbicaranya itu asik, tidak monoton begitu, dan saya lihat keduanya juga sama-sama nyaman begitu. Bu Zahra nyaman, Bu Neti nyaman. Kenyamanan itu kan bisa dilihat dari gestur, dari mimik muka, ya kan. Nah, mudah-mudahan fokus Bu Zahra dalam memberikan pertanyaan, kemudian menggali potensinya dari Bu Neti, itu sudah luar biasa sekali menurut saya. Nah, ya, terima kasih Bu. Ya, secara keseluruhan coachingnya sudah berjalan dengan baik, dan apa yang ingin Bu Neti dapatkan, saya pikir terjawab di coaching kita pada malam hari ini. Nah, kira-kira Bu Zahra untuk perbaikan coaching Bu Zahra di masa mendatang nih, apa kompetensi yang ingin Bu Zahra tingkatkan kembali? Oh, yang perlu ditingkatkan itu saya sangat ingin meningkatkan kompetensi saya dalam kehadiran penuh, Bu Ika.
Karena saya rasa kehadiran penuh itu secara utuh akan menentukan keberhasilan, salah satu penentu dari keberhasilan coaching juga gitu. Selain pertanyaan berbobot. Iya, oke. Terima kasih Bu Zahra. Mudah-mudahan itu nanti bisa kita implementasikan di lain waktu ya. Iya, terima kasih banyak ya Bu Ika. Sama-sama. Baik, kita akhiri sesi coaching kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampai berjumpa Bu Ibu. Alhamdulillah. Jumpa Bu Neti. Kerjasama ya, kerjasama dalam demonstrasi kontekstual modul 2.3. 2.3. Terima kasih. Stop